dengan pada saya untuk memberikan nanti rencana tidak lanjut dari PJK. Oke, langsung saja ini adalah sedikit pemaparan tentang materi rencana tidak lanjut kami untuk kegiatan di hari Jumat selama nanti kegiatan di bulan Januari dan Februari. Ini adalah rencana tidak lanjut tentang pendidikan gerak senam irama. Kenapa saya ambil senam irama itu? Dari latar belakangnya itu pendidikan gerak adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak senam irama. Senam irama adalah contoh pembelajaran gerak yang di dalamnya terdapat 4 konsep. Salah satunya konsep tubuh, ke arah mana gerak dilakukan, konsep uang, bagaimana gerak dilakukan, konsep usaha, serta dengan siapa, memakai apa gerak dilakukan, konsep keterhubungan. Senam irama dapat menjadi kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi murid. Terlihat dari kegiatan Jumat Sehat, yang selama ini berlangsung, ada beberapa murid yang antusias ketika senam irama bersama-sama. Apalagi yang diharapkan nanti setiap minggu ada yang memimpin gerakan di depan, hasil dari kreasi murid dalam proyek ini. Melalui kegiatan ini murid dapat berkreasi, merangkai gerakan dan memilih musik sendiri ya. Jadi nanti peserta didik dapat membuat sendiri gerakan dan iringan musik sendiri ya. Sekolah juga memiliki aset fisik yang sangat mendukung untuk kegiatan senam irama ini. Oke. Untuk tujuan program ini ya, nanti dapat menciptakan pengalaman pendidikan gerak yang bermakna dan menyenangkan. Jadi nanti dapat peserta didik itu mendapatkan pengalaman gerak yang menyenangkan dan bermakna dari apa yang mereka ciptakan atau mereka kerjakan sendiri. Yang kedua, menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi siswa. Yang nanti peserta didik dilatih untuk berpikir dan berkreativitas secara berkelompok. Jadi nanti dari inovasi peserta didik sendiri. Yang berikutnya, yang ketiga, nanti tujuan programnya membangun kolaborasi dan kerjasama tim. Nah, di sini dituntut peserta didik itu dituntut untuk saling bekerja sama ya, bukan secara individu tapi untuk dapat bekerja sama. Nah, yang keempat, memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada murid dan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Jadi nanti pembelajarannya itu dari murid, berpusat di murid atau peserta didik. Terus kelompok belajar itu nanti kelompok belajar sekolah itu mendampingi peserta didik untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, nanti produk hasil karyanya itu kreasi gerak senam yang beraneka ragam setiap bulannya atau setiap minggunya ya. Terserah nanti peserta didik bergantian per kelompok nanti mempraktekkan setiap itu mempraktekkan kreasinya masing-masing antara kelompok. Nah, di sini ada pertanyaan kunci. Bagaimana memadukan gerak dasar lokomotor dan non lokomotor dan irama musik yang disertai hitungan? Ya, nanti peserta didik dapat melakukan senam sesuai yang mereka inginkan dan irama musik sesuai yang mereka inginkan juga. Jadi kita sebagai pendamping biar peserta didik melaksanakan
kita hanya mendampingi. Jika ada yang kurang bagaimana, kita bisa mengingatkan peserta didik. Oke, sini ada mata pelajaran yang menjadi lokomotor nanti untuk kegiatan senam tadi ya. Mata pelajarannya adalah PJOK. Ya, utama itu untuk olahraga senam itu PJOK ya. Dan mata pelajaran lainnya itu salah satunya nanti matematika, SPDB, bahasa Indonesia, dan agama. Untuk matematika itu nanti biasa kan olahraga itu ada hitung-hitungannya dan sebagainya. Dan untuk SPDB itu nanti masuknya di seni gerakan ya, macam gerakan dan yang lain-lain. Yang berikutnya di bahasa Indonesia ya. Di bahasa Indonesia itu mungkin apa-apanya kita selaraskan dengan bahasa Indonesia ya, untuk bahasa ya. Untuk di agama nanti untuk pembentukan karakter, misalkan sebelum dan sesudah kegiatan diadakan berdoa. Nah, di sini peran yang terlibat ya, itu nanti kelompok belajar sekolah ya, ya. Yang kedua guru kelas nanti sebagai pendamping karakter peserta didik ya. Yang berikutnya guru SPDB ya, nanti sebagai fasilitator dalam rangka gerak dan irama peserta didik dari mulai perencanaan gerak dan irama sampai dengan evaluasi. Jadi nanti tugasnya itu menjadi fasilitator dalam perencanaan sampai evaluasi. Nah, untuk tadi guru agama tadi untuk pembentukan karakter peserta didik. Nanti di lokasi nanti di halaman SDN 01 Paseban. Nanti perlukan dihasilkan insyaallah tentang kreasi gerakan senam yang beraneka ragam sesuai dengan keinginan peserta didik. Di sini nanti ada beberapa alat yang dapat digunakan, nanti bisa di speaker, laptop, atau nanti ada LCD-nya. Oke, nanti sebagian besar yang melaksanakan kegiatan ini untuk per kelompoknya itu dari kelas 4 sampai kelas 6 ya. Tapi untuk peserta nanti pelaksanaan gerakan senamnya itu semua peserta didik. Berikutnya untuk capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Capaiannya yang nanti peserta didik itu mampu melaksanakan gerak kreasi senam musik secara berkelompok. Jadi nanti peserta didik diharapkan dapat melaksanakan gerak senam secara berkelompok. Untuk langkah-langkahnya nanti dari persiapan nanti sosialisasi dan persiapan. Sosialisasi dan persiapan nanti paling kita sudah mulai dari sekarang sampai sebelum pelaksanaan. Yang kedua, langkah-langkahnya pelaksanaan. Yang terakhir nanti ada evaluasi. Terus hasil yang diharapkan nanti
peserta didik mampu bekerja sama dalam merangkai dan mendemonstrasikan pendidikan gerak senam irama ya. Jadi nanti bukan hanya dapat mendemonstrasikan, jadi peserta itu dilatih untuk merangkai sendiri, merangkai gerakan senam. Selanjutnya, untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, ini merupakan program kokurikuler, masuk program kokurikuler. Yang berikutnya nanti pelaksanaannya di bulan Januari dan sampai Februari 2025. Jadi masih di tahun 2025. Ini tadi sudah melibatkan kelas 4 sampai kelas 6. Terus komunitas belajar dari guru lokal, guru kelas dan kepala sekolah itu sebagai nanti motivator. Untuk berikutnya, ini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Dari sekolah itu ada aset manusia. Yang pertama aset manusia. Jadi aset manusia yang pertama itu kepala sekolah. Yang berikutnya orang tua murid dan komunitas belajar sekolah yang mendukung. Berikutnya guru PJK. Dan yang terakhir murid kelas 4, 5, 6 yang mampu berkolaborasi dengan baik. Untuk berikutnya aset sosial. Untuk aset sosial itu orang tua murid yang mendukung kegiatan anak di rumah dengan memfasilitasi tempat dan alat atau alat musik ya. Untuk berikutnya komite sekolah yang mendukung kegiatan. Untuk aset fisik, sekolah itu memiliki lapangan olahraga atau halaman. Untuk kegiatan nanti insya Allah di halaman, bukan di ruang kelas. Ada aset fisik yang lain yaitu laptop, LCD, dan wifi yang menunjang program. Berikutnya untuk aset finansial. Di sini ada dana bos untuk mendukung program, melengkapi alat dan juga penyedia kondisi pada saat melaksanakan program. Jadi nanti dapat untuk mendukung perlengkapan dan konsumsi pada saat melakukan kegiatan. Berikutnya untuk rencana evaluasi. Untuk rencana evaluasi sendiri nanti mengidentifikasi indikator-indikator yang akan dievaluasi. Misal nanti partisipasi murid, keterlibatan pembel dan perkembangan fisik ya. Untuk partisipasi murid nanti kita dapat melihat dalam kegiatan murid itu senang atau mungkin kurang senang dan sebagainya. Yang berikutnya menyusun rencana untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data evaluasi ini. Nanti setelah kegiatan selesai semua di sekolah nanti kita dapat merencanakan, kita dapat mengumpulkan dan mengolah dan menganalisis data untuk dievaluasi. Yang berikutnya melakukan survei untuk mengukur tingkat kepuasan, sejauh mana mereka merasa terlibat dan bagaimana tujuan program telah tercapai. Nanti dapat melakukan survei dengan pertanyaan-pertanyaan atau yang lain ya tentang kegiatan itu sampai mana peserta didik puas atau kurang puas dan sebagainya. Dan berikutnya nanti dapat menyusun mekanisme umpan balik untuk melibatkan semua pihak yang terlibat. Dan terakhir menerapkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi. Nanti untuk dapat berikutnya nanti kita dapat melakukan kegiatan itu lagi. Makanya kita membutuhkan evaluasi. Misal nanti ada kekurangan, tapi untuk berikutnya kegiatan bisa lebih
berjalan dengan baik dan lancar. Kemungkinan tantangan untuk berikutnya itu mungkin kurangnya minat atau motivasi murid laki-laki atau berpartisipasi dalam kegiatan senam irama. Terkadang kan malah anak-anak itu yang putra kalau untuk senam kan kadang ada rasa malas atau kurang senang ya untuk senam itu. Kebanyakan untuk anak laki-laki sukanya bermain, olahraganya bermain. Jadi itu nanti kemungkinan tantangannya yang paling besar itu. Berikutnya beberapa menit menghadapi kesulitan dalam mengkombinasikan gerakan kaki dan ayunan. Itu sudah biasa nanti karena mungkin masih pertama kedua nanti peserta didik itu masih kesulitan dalam gerakan. Yang berikutnya menjaga komitmen dari kombel dan murid dalam melaksanakan program. Di sini ya intinya perlu keseriusan dalam melaksanakan dari komunitas belajar di sekolah dan murid dalam melaksanakan program ini. Nah, yang berikutnya nanti mungkin agar peserta didik itu dapat ada motivasi, senang, mungkin dapat diberikan reward bagi kelompok yang terbaik. Terus berikutnya pelaksanaan kegiatan setelah asesmen disertai pembentukan motivasi. Oke, mungkin untuk rencana tindak lanjut yang saya katakan tadi cukup. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih kurang paham atau bagaimana? Saya mau tanya, untuk tugas guru kelas itu apa saja? Oke, terima kasih. Untuk tugas dari guru kelas itu nanti sebagai pendamping, pendampingan peserta didik dalam menentukan sampai menghasilkan sebuah karya atau senam yang mereka inginkan. Jadi tugas sebenarnya bukan sebagai guru kelas saja, bukan itu guru semua guru, cuman kan kalau dari guru kelas setiap hari kan lebih sering bertatap muka dengan peserta didik. Kalau olahraga kan paling waktu olahraga. Ya itu nanti tugasnya mendampingi peserta didik dari mulai aktivitas untuk menentukan sampai nanti selesai kegiatan. Mungkin itu. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke ya, nanti saya kasih tambah nanti untuk kelas yang dibagi kelompoknya itu dari kelas 4 sampai kelas 6. Nanti untuk bagi guru wali kelas 4 sampai kelas 6 nanti mohon kerjasamanya, nanti bisa berkolaborasi untuk membagi kelompok-kelompoknya untuk kelas 4 sampai kelas 6. Dan nanti kegiatan insya Allah di bulan Januari sampai bulan Februari nanti bisa bagus, bisa dilanjutkan dapat baca ke bulan-bulan berikutnya. Masih ada pertanyaan lagi? Oke. Apa? Oh ya, tentang yang berlipat lagi ya. Ini kan soalnya pembelajarannya itu berbasis proyek. Kalau kelas 1, 2, 3 kan mungkin belum bisa untuk kita pembelajaran. Bisa tapi mungkin kurang maksimal. Kalau kelas 4, 5, 6 kan sudah bisa diajak berpikir dan bisa saling bekerja sama, mungkin gitu kan. Jadi kelas kenapa harus dipilih kelas 4, 5, dan 6 ya. Mungkin ada yang
Oke, kalau nggak ada yang lain mungkin sudah kita cukupkan saja. Oke, untuk hari ini terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah memberikan waktu kepada kami